Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masya Allah, nasihat yang sangat mendalam yang dibawakan oleh Nanda tadi. Sekiranya kita ingin mencukupkan nasihat ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memang pernah menyatakan dalam firman-Nya, itu di dalam Al-Qur'an, cerita seorang anak menasihati ayahnya. Walaupun sebenarnya tadi ini adalah santri yang telah dianggap menasihati kita, kenapa? Itu mendapatkan sebuah ilmu. Misal, kita bisa lihat dalam surah Maryam terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menasihati ayahnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sabiyya. Beliau menasihati ayahnya. Kalau kita melihat tadi malam bagaimana tanggung jawab seorang ahli keluarga, namun terkadang orang tua kita melihat itu tidak memberikan contoh. Namun ketika seorang anak mendapatkan sebuah ilmu, maka wajib memberikan nasihat ataupun berupa sentuhan-sentuhan. Kalau kita melihat ayat ini juga mengajarkan bagaimana kita berbicara dengan baik di hadapan orang tua, meskipun kita memiliki ilmu. Ini bahasanya yang sangat sopan, tidak langsung mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Namun beliau mengatakan sebelum tidak boleh, bahasanya itu Masya Allah, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasir wa la yughni anka syai'a. Memberikan gambaran, saya teringat seorang guru saya dulu itu waktu masih kuliah sering games. Games. Kata guru saya pas saya bonceng, itu besi yang diangkat-angkat apakah berkurang apa tidak? Ini bahasanya tidak langsung mengatakan jangan kau lakukan itu, jangan kau kerjakan itu, tidak ada manfaatnya. Namun memberikan proses berpikir kita. Walaupun sebenarnya tidak pernah kita sampaikan bahwa yang saya kerjakan ini, tapi beliau mengetahui kalau kamu angkat itu besi, apakah itu berkurang apa tidak? Seakan-akan guru kita ini menyampaikan, kalaupun tidak ada manfaatnya, tidak berkurang, kenapa kamu selalu angkat itu setiap hari? Ini juga Nabi Ibrahim bisa kita ambil, seorang ulama mengambil pelajaran, mengambil cara bersikap, mengambil cara memberikan pengajaran. La yugni, kenapa kamu wahai Abah, misalnya
wahai abahku, apa manfaatnya menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi kita? Dulu kan patung yang disembah. Buat patung dari kue, setelah jadi dimakan sendiri. Ya bertanyalah ini seorang anak yang mendapatkan ilmu, wahai abahku, itu apa gunanya ya? Kita udah buat patung, tidak memberi, dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada manfaatnya bagi kita. Baru sadar, ternyata iya betul ya. Tapi karena ego, ya, nah itu sejalan tadi terkait dengan syaitan. Nabi Ibrahim lagi berkata, ya abati, la ta'budi syaitan, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Syaitan ini sangat durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Seakan-akan diajarkan kita bersikap lemah lembut dan selalu mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih ini itu lebih mengasihi kita daripada patung-patung itu. Kalau sekarang patung-patung kan banyak. Sesuatu yang mengalihkan pandangan kita, mengalihkan pendengaran kita, itu bisa dianggap patung. Misalnya HP. Kenapa kita terlalu sibuk dengan HP? Karena menganggapnya ada manfaat. Sampai-sampai ya tidak enak kalau tidak pegang HP. Jangan-jangan hati kita ini, kalau dikaitkan tadi ceramahnya Ananda, jangan-jangan hati kita ini hanya ta'alluqnya sama benda. Misalnya HP, ta'alluqnya sama istri, ta'alluqnya sama harta, sehingga apa? Takut berpisah dengan semua ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan sebenarnya ayat yang tadi malam dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Itu ayat sebelumnya terkait dengan bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istrinya. Artinya apa? Mengajarkan kita dari segi positifnya. Nabi sendiri terkadang ini menceraikan istrinya karena kenapa? Membahayakan agama. Jadi kalaupun kita melihat saat sekarang ini kan banyak fenomena ya. Kita ambil yang positifnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan dalam cerita ini, ayat ini, bahwa Nabi mengajarkan bagaimana sebenarnya bersikap tegas, juga mengajarkan bagaimana kita ini tidak ta'alluq dengan istri, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun ya, kalau sekarang kan. Dan juga di sisi lain mengajarkan seorang istri atau seorang perempuan, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Ini hati kita ini perlu diperbaiki dengan cara apa? Bertobat. Kalau kita lihat yang disuruh menjaga keluarga atau menjaga diri adalah biasanya kita adalah laki-laki pemimpin. Tapi kalau kita lihat ayat di sini yang bercerita itu kebanyakan perempuan. Coba kita tarik ke bawah itu. Setelahnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, diapik dua ayat terkait dengan pertama disuruh jika kamu bertobat maka hatimu akan banyak mendapatkan kebaikan. Tapi setelah itu disuruh lagi bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Setelah ayat selanjutnya daraballahu mathalan, Allah mengabarkan kita sebuah kisah dua nabi yang istrinya kafir, wa imra'ata Lut, dan di bawahnya lagi ayat ini bercerita imra'ata Fir'aun. Seakan-akan kalau kita melihat begitu pentingnya seorang perempuan membina rumah tangga, maka pentingnya selalu itu diperbaiki pembinaan perempuan. Kalau dulu ada kisah, dan ini tahun-tahun
ya udah lama ini, itu melihat sekolah itu tidak memberikan pengaruh positif kepada pembinaan perempuan, maka membuatlah sekolah khusus membina perempuan. Ini penting. Ya, mudah-mudahan ya yayasan ya Darussalam ini, Masjid Agung ini juga ada nanti ya terobosan baru khusus pembinaan perempuan. Kalau kita melihat ini luar biasa. Kita lihat kisah Nabi Nuh. Itu pengaruhnya luar biasa kepada anaknya sehingga juga anaknya bisa kafir. Ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Qur'an sebenarnya banyak bisa kita melihat isyarat-isyarat bagaimana pengajaran-pengajaran yang intinya kalau kita melihat tadi yaitu bagaimana membersihkan dulu hati. Membersihkan hati. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Dan setelah bertobat dianjurkan lagi bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena terkadang kita ini setelah tobat, kapan muncul saya sudah bersih ya, sudah hebat. Itu makanya ulama mengatakan al-istighfaru yahtaju istighfar. Istighfarmu itu membutuhkan lagi istighfar. Karena kenapa? Karena ternyata istighfar yang pertama tadi yang membuatnya sombong dan merasa suci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya terkait dengan kisah Nabi Ibrahim ini apa jawaban orang tuanya? Qala aragibun antan alihati ya Ibrahim. Ini orang tuanya juga tegas. Kalau kamu tidak berhenti, ya Ibrahim saya akan rajam kamu. La arjumannak. Tapi hebatnya Al-Quran juga memberikan pengajaran bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimanapun itu orang tua. Salamun alaik. Nabi Ibrahim memberikan pengajaran yang luar biasa. Selalu memberikan kedamaian kepada orang tuanya. Wahai abaku, semoga kamu mendapatkan kedamaian. Wahai abaku, semoga kamu berada dalam kedamaian. Itu saja. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Dia banyak-banyak istighfar, memintakan ampun orang tuanya. Seakan-akan kita dianjurkan ini banyak-banyak istighfar. Kalaupun kita melihat ada kemungkaran, dan itu pasti banyak kemungkaran kita lihat, banyak-banyak istighfar kita. Boleh jadi sebenarnya itu ujian bagi kita karena melihat orang aibnya. Karena kita mampu melihat aib orang lain, maka banyak-banyak istighfar. Boleh jadi itu ujian bagi kita agar kita ini tidak merasa bersih dan menganggap orang lain ya yang lainnya itu selain bersih. Karena banyak-banyak kita ini, kalaupun kata ulama kita, kalaupun sebenarnya masing-masing orang ini ku anfusakum, maka ketika kita lihat ayat ini, ku anfusakum, sekiranya seluruh manusia ini sibuk dengan aibnya, maka selesailah masalah. Sibuk kita dengan mencari aib dan berusaha memperbaiki aib kita, maka kita ini sebenarnya akan mudah menyelesaikan masalah. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tentu pasti kita melihat aib masing-masing. Lalu setelah melihat aib, apa yang kita lakukan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka ayat lain dikatakan, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Masya Allah, ayat ini mengajarkan bagaimana beristighfar, istighfar. Ada aib kita lihat, astagfirullah. Ada seseorang melakukan kesalahan, juga astagfirullah. Sebelum kita bertindak, astagfirullah. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mari kita lazimkan istighfar ini. Kalaupun kita tidak mampu mengucapkan astagfirullah, dalam hati kita berkata, ya Allah, aku taubat, ya Allah, aku taubat, ya Allah, aku taubat, ya Allah. Karena hati ini terkadang menipu
jiwa itu sendiri. Oleh karena itu perlu banyak latihan, karena memang tadi dikatakan jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu di bagian sini tinggal. Ya, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, betul-betul memelihara mata kita, memelihara telinga kita, memelihara tangan kita dan seluruh anggota badan kita, agar betul-betul puasa kita ini berkah dan terasa, sehingga nanti setelah Ramadan itu menjadi cahaya di dalam sehari-hari kita. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.